Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Zaid Al-Khair bagian 1. Alangkah banyaknya kebaikanmu, ya Zaid. Manusia seperti apa engkau ini? Manusia bagai barang tambang. Mereka yang terbaik pada masa jahiliyah adalah mereka yang terbaik pada masa Islam. Inilah dua kisah seorang sahabat Rasul yang terkenal. Kisah pertama adalah saat ia masih berada pada masa jahiliyah, dan satunya lagi saat ia sudah mengecap indahnya Islam. Sahabat Rasul ini bernama Zaid Al-Khair sebagaimana Rasul memanggilnya setelah ia masuk Islam. Kisah ia saat jahiliyah dituliskan dalam beberapa buku sastra. Al-Syaibani mengisahkan dari seorang syekh dari Bani Amir yang berkata, "Kami pernah mengalami 1 tahun kemarau yang telah membuat tanaman tidak tumbuh dan hewan tidak dapat mengeluarkan susu. Maka ada seorang di antara kami yang membawa keluarganya ke Al-Hirah dan meninggalkan mereka di sana. Ia berkata kepada keluarganya, 'Tunggulah aku di sini hingga aku kembali lagi.' Kemudian ia bersumpah kepada mereka bahwa ia tidak akan kembali menemui mereka lagi kecuali bila ia sudah mendapatkan uang atau ia sudah mati. Kemudian ia mempersiapkan bekal dan berangkat seharian penuh. Begitu malam tiba, ia mendapati di hadapannya ada sebuah tenda dan dekat tenda tersebut ada seekor kuda yang sedang terikat. Maka ia langsung berujar, 'Inilah ghanimah pertama.' Dan ia berjalan ke arah kuda tersebut dan melepaskan ikatannya. Begitu ia ingin menungganginya, ia mendengar sebuah suara yang memanggilnya, 'Tinggalkan kuda itu dan carilah harta lain untuk diambil.' Maka ia pun meninggalkan kuda tadi dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian ia berjalan lagi selama 7 hari hingga ia sampai pada sebuah tempat pengembalaan unta. Di sebelah padang tadi terdapat sebuah tenda besar yang padanya ada sebuah kubah yang terbuat dari kulit, menandakan kekayaan dan kenikmatan. Maka orang ini berujar dalam hati, 'Padang ini pasti ada untanya, dan pasti tenda ini ada pemiliknya.' Kemudian ia melihat ke dalam tenda, dan saat itu matahari sudah hampir tenggelam. Ia melihat ada seorang berusia tua berada di dalam tenda. Maka ia duduk di belakang orang tua itu, dan si orang tua itu tidak merasakan kehadirannya. Tidak lama kemudian, maka tenggelamlah matahari. Lalu datanglah seorang penunggang kuda yang belum pernah terlihat ada penunggang kuda yang lebih besar darinya, yang mengenakan sandal begitu tinggi. Di sekelilingnya terdapat 2 orang budak yang berjalan di sebelah kanan dan kirinya. Ia membawa kira-kira 100 unta bersamanya. Pada barisan terdepan ada unta pejantan yang begitu besar. Lalu berhentilah unta pejantan tadi, dan berhenti juga unta-unta lain di sekelilingnya. Sejurus kemudian, penunggang kuda tadi berkata kepada salah seorang budaknya, 'Peraslah susu unta ini.' Ia menunjukkan ke arah seekor unta betina yang gemuk, dan berilah susu tersebut kepada orang tua itu. Maka budak tadi memerah susu unta sehingga sampai 1 bejana penuh. Lalu ia meletakkan susu tersebut di hadapan orang tua tadi, lalu mundur ke belakang untuk pamit. Kemudian orang tua itu meminumnya seteguk atau 2 teguk.
lalu menaruh kembali susu tadi. Maka orang yang menyelinap tadi berkata, lalu aku mengendap ke arahnya dan aku mengambil bejana susu. Aku meminumnya semua susu yang tidak tersisa. Lalu budak tadi datang lagi dan mengambil bejana susu. Ia langsung berteriak, "Sus tuanku, orang tua ini telah meminum susu yang diberikan." Langsung saja penunggang kuda tadi bergembira dan berkata, "Peraslah susu unta ini." Ia menunjuk seekor unta lainnya dan taruhlah bejana susu di depan orang tua. Maka budak itu pun melaksanakan apa yang diperintahkan. Lalu orang tua tadi meminumnya 1 atau 2 teguk, kemudian menaruh kembali bejananya. Aku pun mengambilnya lagi dan aku meminum separuhnya. Aku tidak mau meminum semua susu karena khawatir akan membuat curiga si penunggang kuda. Kemudian si penunggang kuda memerintahkan budaknya yang kedua untuk menyembelih seekor domba. Lalu budak tadi menyembelihnya. Kemudian si penunggang kuda memegang daging domba tadi dan memberikan kepada orang tua sehingga ia merasa kenyang. Lalu si penunggang kuda memakan sisa kambing tadi bersama kedua budaknya. Tidak lama kemudian, maka semuanya tertidur dengan begitu lelapnya, dengan suara mendengkur. Pada saat itu, aku menuju ke unta jantan tadi, dan aku melepaskan ikatannya, kemudian menungganginya. Unta pejantan itu pun bangun, dan diikuti oleh semua unta yang lain. Aku berangkat malam itu juga. Begitu siang mulai datang menjelang, aku melihat ke sekeliling penjuru dan aku tidak melihat siapapun yang mengikutiku. Aku pun meneruskan perjalanan hingga hari semakin siang. Kemudian aku menoleh dan aku melihat ada seekor burung elang atau seekor burung besar. Ia kemudian terbang dekatku hingga aku tersadar bahwa ada seorang penunggang kuda yang sedang duduk di atas kudanya. Lalu ia datang ke arahku sehingga aku mengenalinya bahwa ia adalah pemilik unta-unta ini yang mencari unta miliknya. Saat itu, aku mengikatkan unta pejantan tadi dan aku mengeluarkan anak panah dari sarungnya dan aku letakkan pada busurnya. Aku berdiri di depan unta-unta tadi. Lalu si penunggang kuda berhenti dengan jarak sedikit jauh dariku. Ia berkata, "Lepaskan ikatan unta jantanku." Aku menjawab, "Tidak, aku telah meninggalkan banyak wanita yang sedang kelaparan di Al-Hirah. Aku berjanji kepada mereka bahwa aku tidak akan kembali kepada mereka kecuali bila aku sudah membawa harta atau aku mati." Ia menjawab, "Kalau demikian, kau akan mati. Lepaskan ikatan unta itu." "Sial kamu," aku menjawab, "aku tidak akan melepaskannya." Ia berkata lagi, "Celaka kamu, engkau masih saja berkeras." Lalu ia berkata, "Tunjukkan kepadaku tali kendali unta." Dan pada tali kendali tersebut terdapat 3 ikatan. Kemudian ia bertanya kepadaku, pada ikatan yang mana aku menginginkan ia mengarahkan anak panahnya. Kemudian aku menunjuk kepada ikatan yang ada di tengah. Kemudian ia melepaskan anak panahnya dan ia berhasil memasukkannya ke dalam ikatan tadi, seolah ia menaruhnya dengan tangan. Kemudian ia melepaskan anak panahnya ke arah ikatan kedua dan ketiga. Begitu melihat hal ini, aku menaruh kembali anak panahku ke tempatnya dan aku berdiri seraya menyerah. Lalu ia menghampiriku dan mengambil pedang serta busur panahku. Ia berkata, "Naiklah di belakangku."
Aku pun ikut naik di belakangnya. Ia bertanya, "Menurutmu, apa yang akan aku lakukan kepadamu?" Sekian dulu ya teman-teman, kisah Zaid Al-Khair bagian 1. Tunggu di bagian lainnya ya. Assalamualaikum.